Mari kita melanjutkan program bagaimana kita Nats yang diambil dari Roma 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Eliners yang terkasih, manusia pada mulanya sungguh amat baik. Namun pada dasarnya manusia itu jahat. Itulah yang bisa saya simpulkan jika saya ditanya bagaimana tentang manusia. Mengapa dikatakan pada mulanya sungguh amat baik? Karena referensi saya berdasarkan kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka di mata Tuhan segala sesuatu yang diciptakannya itu diberikan label atau predikat sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti manusia pada mulanya sungguh amat baik. Namun selanjutnya ketika manusia melanggar perintah Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sejak saat itu dosa telah merembesi masuk ke dalam dunia, bahkan merembesi relung hati manusia, sehingga timbullah segala macam kejahatan di dunia ini. Bahkan sang kakak bisa membunuh adiknya, Kain membunuh Habil hanya karena perkara yang sepele, yaitu iri hati. Bukan hanya berhenti sampai sana, kerugian yang terutama adalah rusaknya relasi yang indah, yang tadinya indah antara manusia dengan Sang Khalik. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jika manusia ingin memiliki relasi yang baik kembali, jika ingin relasinya dipulihkan, maka mau tidak mau dia harus beranjak dari sebuah kesadaran dari titik ini, yaitu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengakuan bahwa manusia berdosa dan perlu mendapatkan penebusan itu akan menolong kita menyadari bahwa pentingnya pemulihan, pentingnya penebusan, pentingnya pembebasan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada namanya pemulihan sejati tanpa pengakuan bahwa dirinya adalah seorang pendosa dan memerlukan pertolongan di dalam Kristus Yesus. Alkisah seorang wanita yang berada di ambang kematian, yang telah menjalani kehidupan dengan baik dan bermoral, tanpa pernah merasa membutuhkan keselamatan, tanpa merasa perlu membutuhkan juru selamat. Namun ketika seorang pendeta menawarkan diri untuk datang dan berbicara dengannya, wanita tersebut mengizinkan untuk berkunjung. Pendeta itu menjelaskan bahwa jalan keselamatan hanyalah oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Setelah menekankan bahwa Yesus telah mati bagi dosa semua orang, termasuk dirinya, sang pendeta ini kemudian mendesak wanita itu untuk percaya kepada sang juru selamat. Untuk percaya kepada sang juru selamat. Apa yang terjadi? Wanita itu kemudian menjawab, maksud Anda, jika ingin diselamatkan maka saya harus datang kepada Allah dan berkata bahwa hidup saya begitu kotor, saya seperti orang lain juga, seperti orang yang paling jahat. Ya, jawab pendeta itu, hanya itu satu-satunya jalan. Wanita itu berpikir, lalu menjawab, kalau begitu saya tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak berdosa. Dirinya sudah menjalankan hidup yang baik dengan standar moral yang tinggi. Kesombongan dan ketidakrelaannya untuk datang kepada Kristus dan mengakui sebagai orang berdosa menghalanginya mendapatkan anugerah keselamatan. Dia lupa bahwa orang yang baik sekalipun sesungguhnya tidak layak berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bukankah segala kesalahan manusia itu adalah palsu dan tidak ubahnya, seperti
kain yang kotor. Mari kita menyadarinya bahwa kita adalah manusia berdosa, kita perlu Kristus, dan kita sudah ditebus, dan kita masuk di dalam rencana agung keselamatannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami orang berdosa. Ya Bapa, kiranya Engkau terus-menerus menguduskan kami, sehingga kami bisa dipakai menjadi alat Tuhan, dipanggil sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Elinors yang terkasih, ya, semoga dunia ini selalu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.